Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Ini adalah konten kedua gua ya hari ini. Gua mau ngobrol ringan aja soal pemain Manchester United nomor 17. Siapa lagi kalau bukan Fred. Yang menurut gua bukan hanya di penampilannya semalam menghadapi Crystal Palace, tapi bagaimana Fred ini bermain di 4 pertandingan terakhir Manchester United. Itu menurut gue menunjukkan perkembangan yang pesat. Dan puncaknya memang tadi malam ketika menghadapi Crystal Palace. Dia kan jadi man of the match. Tapi kalau gue ngelihat ya dimulai ketika menghadapi Villarreal, bagaimana dia bermain ya. Dari heat maps-nya ini terlihat dia ini bermain di tengah tapi lebih ke belakang ya. Untuk mengcover area sebelah kiri. Yang menonjol pada saat itu adalah passing akurasi yang menurut gue cukup oke. Long ball passingnya yang 100%. Dan duel kemenangannya ini adalah di angka 50%. Manchester United pada saat itu tampil lebih defensif. Ada 2 kontribusi dalam 2 gol Manchester United yang dilakukan oleh Fred ya, yang diawali dengan pressing ketat. Dan menurut gue ini salah satu atribut atau poin plus dari seorang Fred yang terlihat di pertandingan menghadapi Villarreal. Bagaimana dia cukup presisi atau cukup tepat ketika melakukan pressing ya. Yang pertama jelas dia bahkan berhasil melakukan pressing yang cukup sukses di daerahnya Villarreal sendiri, dan itu gol Cristiano Ronaldo ya kan. Ketika gol kedua itu kan juga diawali oleh pressing seorang Fred di area tengah yang cukup tepat dalam memotong atau mengintercept bola dari pemain Villarreal. Ketika menghadapi Chelsea, Manchester United bermain dengan 4-3-1-2. Fred bermain di sisi kiri. Dari heat maps-nya ini terlihat dia lebih ke tengah ya. Yang menonjol pada saat menghadapi Chelsea itu adalah total intercept dia yang paling tinggi di tim Manchester United. Pressing juga cukup tinggi. Ada chance untuk membuat skor atau membuat gol ya, ketika bola tuh berusaha untuk dicip menghalau, berhasil dihalau oleh seorang Mendy. Pada saat itu kan memang banyak yang bilang kalau ini jadi semacam kayak lawakan dari seorang Fred. Ya kalau menurut gue memang itu salah satu kesalahan ya, dimana dia gagal membuat keputusan yang baik. Pada saat itu ada Cristiano Ronaldo atau pemain lain ya kan yang mungkin bisa lebih jitu dalam melakukan eksekusi, karena memang eksekusi bola ini kan bukan sisi terkuat dari Fred. Tapi menurut gua itu tidak serta-merta menghilangkan pengamatan gua ringan amatiran ini ya, dari kontribusi Fred di sisi lain. Contoh kayak pressing, contoh kayak determinasi, contoh kayak work rate-nya dia yang cukup bagus. Bagaimana dia menjelajah area tengah, baik itu dalam rangka untuk membangun serangan maupun coverage area ya. Ketika menghadapi Chelsea, dia mampu dengan baik mengcover atau menjaga areanya di tengah, pun juga ketika dia harus membackup seorang Alex Telles di sebelah kiri, dimana pada saat itu Chelsea cukup deras nih melakukan serangan di sisi kanan, kaitannya dimulai dengan Reece James dan lain-lain. Tapi Fred ini mampu bahu-membahu, bukan hanya dengan Alex Telles tapi juga dengan back tengah untuk menghalau serangan-serangan dari Chelsea. Ketika menghadapi Arsenal, Manchester United bermain dengan 4-2-3-1. Fred bermain cukup balance ya, sebagai lini tengah antara DM dan juga kadang-kadang bisa maju sebagai AM ya. Ini terlihat dari heat maps-nya. Intercept-nya dia cukup tinggi. Akurasi long ball-nya cukup bagus. Terlibat dalam 2 gol Manchester United. 1 assist ke Bruno Fernandes, yang satunya lagi dilanggar oleh Odegaard di kotak penalti Arsenal. Di pertandingan menghadapi Arsenal ini, pengamatan gue ya, dengan amatiran gue melihat bagaimana Fred juga jitu dalam melihat itu tadi ya, ruang-ruang kosong di area pertahanan lawan. Jadi tidak hanya dia ini piawai dalam melakukan intercept atau coverage area atau memutus serangan, tapi ketika Manchester United menyerang, dia juga pandai untuk itu tadi melihat celah-celah. Terbukti dari 2 gol Manchester United ketika menghadapi Arsenal. Gol assist Bruno Fernandes dari asisnya Fred itu kan di dalam kotak penalti. Itu kan terjadi karena dia mau melakukan penetrasi sampai ke dalam kotak penalti, mencari ruang kosong, dan dia mendapat umpan kan itu dari sebelah kiri, gue lupa dari siapa, sebelum akhirnya diteruskan bola itu ke seorang Bruno Fernandes. Pun ketika dia dilanggar oleh Odegaard di kotak penalti,
ketika Jadon Sancho menguasai bola, dia bergerak maju ke dalam, melihat sisi kosong di situ. Dan Odegaard yang mengawalnya kalah cepat ketika akan memotong bola di dalam kotak penalti, dan akhirnya Manchester United mendapat penalti. Dan menurut gue ini sesuatu hal yang mungkin tidak sering dilakukan Fred di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi cukup terlihat jelas ketika di 4 pertandingan Manchester United yang terakhir, dimulai ketika menghadapi Villarreal dan juga ketika menghadapi Arsenal. Itu sangat-sangat terlihat jelas ya. Pun juga sebenarnya ketika menghadapi Chelsea, tapi ketika menghadapi Chelsea dan menghadapi Villarreal, Manchester United ini kan cenderung bermain bertahan. Jadi penetrasi Fred yang sampai ke dalam kotak penalti lawan atau sepertiga akhir itu kurang begitu terlihat, walaupun dia juga beberapa kali melakukannya ya, mencoba untuk melakukan penetrasi ke depan. Ketika menghadapi Crystal Palace, ketika Manchester United bermain dengan 4-2-2-2 di match pertamanya Ralf Rangnick, Fred ini terlihat enjoy sekali dalam bermain sebagai double pivot ya di lini tengah. Dari heat maps, dia ini tampil di tengah dengan daya pressing yang cukup tinggi, sehingga lebih dalam membantu ke depan itu lebih enak. Dan juga dia rajin turun ke belakang. Long ball ini nyaris 100%. Dan kalau gue melihat, sebelum gue bahas soal masalah statistik ya, gue melihat Fred ini di 4-2-2-2 ini cukup enak. Dia bisa menjadi penghubung antara lini belakang, lini tengah, dan juga lini depan. Jarak yang tidak cukup jauh di antara lini tengah dan juga lini belakang membuat Fred ini cukup enak ketika dia harus mengcover pemain belakang Manchester United, baik itu back tengah maupun back kiri yang ditempati oleh Alex Telles. Pun ketika dia harus build up serangan, dia dengan cukup enak nih mendistribusikan bola, karena itu tadi jaraknya tidak cukup jauh ya, tidak jauh alias dekat. Jadi dia dengan cukup enak bisa mendistribusikan bola. Dan kalau bisa dilihat lagi, kelebihannya adalah dia selalu punya opsi ketika dia menguasai bola untuk menyalurkannya ke depan ya. Terlihat dia selalu ada minimal 2 opsi untuk melakukan itu tadi, passing ke depan. Long ball sekali lagi gue ulangi, nyaris 100%. Duel menang lebih dari 50%, tackling terbanyak bersama dengan Alex Telles. Plus itu tadi sumbangan gol yang menurut gue juga cukup bagus golnya ya, dicetak dengan kaki kanan yang bersarang juga cukup manis di sebelah kanan gawang dari Crystal Palace, yang membuat tentu saja Fred menjadi man of the match dan menurut gue sangat pantas ya. Kunci dari permainan Fred yang cukup bagus, cukup menawan di 4 pertandingan terakhir kalau menurut gue ringan amatiran tuh ada di mobilitas dengan determinasi yang cukup tinggi, terutama dalam melakukan pressing ya. Kecepatan dan juga ketepatan Fred dalam melakukan intercept dan juga pressing itu menurut gue jadi sisi pembeda, poin plus dari seorang Fred. Kemampuan intercept yang tinggi, umpan jauh yang bagus, dan akurasi passing yang menurut gue cukup bagus ya, rata-rata tinggi. Ini juga jadi poin poin plus bagi seorang Fred dalam itu tadi berkontribusi bagi Manchester United. Dengan 4-2-2-2, sekali lagi jarak antar pemain semakin rapat, jadi transisi juga lebih cair ya, dan peran Fred terlihat vital. Tapi jangan lupa, menurut gua Fred itu masih tetap punya kelemahan. Apa itu? Ground duelsnya dia, atau berduel itu dia sering kalah. Dan menurut gue ini besar kaitannya dengan fisik, di mana fisik Fred ini kan tidak cukup besar ya. Jadi ketika Manchester United harus bermain menghadapi tim yang punya lini tengah lebih fisikal ya, badan lebih gede, itu Fred sering sekali kesulitan. Ini mengingatkan gue ketika Manchester United menghadapi Wolves, di mana Fred ini sering keteteran ya kan, ketika menghadapi seorang Adama Traore yang punya fisik lebih besar dan juga lebih kekar dan lebih cepat. Ini sering kesulitan seorang Fred. Lalu possession loss atau kehilangan possession yang angkanya masih cukup tinggi juga bagi Fred, dan menurut gue 2 faktor ini harus ditingkatkan, harus diperbaiki oleh Ralf Rangnick supaya Fred ini lebih komplit lagi lah ya. Tapi ya itu tadi, kalau gue bisa ulangin lagi, Fred dia jeli ya untuk melihat ruang-ruang kosong di lini depan, dan ini terlihat betul ketika menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Crystal Palace. Semoga penampilannya bisa lebih konsisten lagi, karena kalau gue bandingkan ya, Fred ini ketika datang di zaman Jose Mourinho, dia tidak jelas siapa yang menginginkan Fred datang. Tahu-tahu sudah ada di Manchester United, tapi jarang dimainkan oleh seorang Jose Mourinho, justru sering dicadangkan. Ketika Ole Gunnar datang, diperbaiki posisinya, diberi kepercayaan, diberi penguatan mental. Dan ya kita lihat sekarang Fred ini perkembangannya menurut gue dari musim ke musim
dari pelatih ke pelatih semakin terlihat berkembang. Mudah-mudahan bisa konsisten. Mental menurut gue juga menjadi salah satu atribut kekuatan dari seorang Fred, dimana bisa saja dia ini karena sering dicadangkan oleh Jose Mourinho, bisa saja turun dan down. Tapi apa yang dilakukan, dia tetap bekerja keras. Dan itu ditunjukkan ketika di tangannya Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer memberikan kepercayaan, memberikan mungkin semangat kepada seorang Fred, walaupun sering dicaci di sosial media juga demikian, tapi tetap diberi kepercayaan. Dan ternyata betul, di paling tidak 4 pertandingan terakhir ini terlihat Fred yang sudah semakin berkembang. Dan gue yakin perkembangan ini belum selesai, masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan bagi seorang Fred untuk tampil lebih baik lagi ya. Dia juga seorang pekerja keras, dan ini salah satu lagi faktor positif yang ada di diri Fred. Kita lihat, mudah-mudahan dia bisa konsisten, bisa terus berkembang di tangan Ralf Rangnick. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.